Salam jumpa, salam sehat, salam lestari, dan salam damai untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok ya, atau ukuran pemusatan tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya ada rata-rata, modus, dan median. Sebelum kita lanjut video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng ya. Oke, rata-rata hitung mean dari data berkelompok deh. Oke, data yang disusun dalam daftar distribusi frekuensi rata-ratanya dihitung dengan rumus ya, seperti ini rumusnya ya. X rata-rata itu sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI ya, dimana sigma FI kali XI itu sama dengan jumlah semua hasil kali frekuensi dan nilai tengah. Sigma FI adalah jumlah semua frekuensi. Ini rumus rata-rata hitung data berkelompok. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Misalnya kita memiliki tabel frekuensi ya, atau distribusi frekuensi ya, kelas interval. Oke, frekuensinya dan sudah ada nilai tengah ya. Nilai tengah didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi dua ya. Nah, tentu kita butuh satu kolom tambahan. Di sini kita mesti kalikan ya, FI kali XI di sini ya. Oke, untuk memenuhi nanti unsur yang diinginkan dalam rumus. Oke, tentu 2 kali 3 4,5 dapat 69 ya. 4 kali 4 4,5 178. 8 kali 5 4,5 436 ya. 10 kali 64,5 665. 5 kali 74,5 itu 372,5, dan 1 kali 84,5 tentu 84,5. Selanjutnya kita jumlahkan nih ya. Ini sigma dari FI kali X itu ini 69 tambah 178 tambah 36 dan seterusnya. Oke, dapatnya 1785. Nah, kalau tabelnya sudah seperti ini, kita sudah bisa hitung rata-ratanya atau mean-nya ya dari tabel distribusi frekuensi itu ya, dengan rumus. Oke, tinggal kita isikan ya. Sigma FI kali X itu ya, ini 1785 ya, dan sigma FI tentu ini ya, jumlah dari seluruh frekuensi 30 ya. Oke, kita bagikan ya, dapatnya rata-rata ya 29,50 ya. Nah, selanjutnya bisa juga kita menghitung mean ini dengan cara coding ya. Jadi kita mempergunakan rata-rata sementara ya, jadi kita tidak lagi mempergunakan nilai XI di sana ya. Perhatikan ini rumusnya ya. Kalau dengan cara coding maka X rata-rata sama dengan X0 ya, ditambah P dikali sigma FI kali CI dibagi sigma FI. Oke, dimana X0 itulah rata-rata sementara, dimana pada kelas itu codingnya atau tandanya itu 0 ya. P tentu panjang kelas ya, sigma FI kali CI jumlah semua hasil kali frekuensi dengan codingnya, dan sigma FI tentu jumlah semua frekuensi. Oke, kita coba dengan data yang sama, kita coba menghitung dengan rata-rata hitungnya dengan cara coding ini. Oke, contohnya nah ini. Jadi di sini kita pakai CI ya. Cara membuat CI ini untuk kita meletakkan 0 dulu di salah satu kelas interval itu. Dan ingat kembali bahwa cara coding ini bisa digunakan jika untuk setiap kelas interval itu memiliki panjang kelas yang sama. Dan di sini kita lihat panjang kelasnya semua sama ya, sama dengan 10. Oke, misalnya saya ingin C itu di kelas 60 sampai 69 atau dengan frekuensi terbesar ya 10, maka saya buatkan secara 0. Selanjutnya ke atasnya atau setelahnya tentu dimulai dari 1, di sini 2, di bawahnya itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, yang kita kalikan dengan frekuensi cukup codingnya ini aja ya. Sini kita isi tentu 2 kali negatif 3 ya, negatif 6, 4 kali negatif 2, negatif 8, 8 kali negatif 1, negatif 8, 10 kali 0 tentu 0, 5 kali 1 itu 5, dan 1 kali 2 itu 2. Nah, selanjutnya FI dikali C ini kita jumlahkan ya. Oke,
dapatnya negatif 15. Nah, sehingga dari tabel ini kita lihat bahwa X0 nya itu adalah 64,5, yaitu XI dari kelas yang codingnya 0 ya. Itu ya. Oke, panjang kelas adalah 10 ya. Tepi ya, tepi atas dikurang tepi bawah ya. Panjang kelasnya 10, yaitu dari tepi atas dikurang tepi bawah, itu 39,5 dikurang 9,5 sama dengan 10. Sigma FI nya tentu 30 dan yang ini ya, dan sigma FI kali C nya negatif 15. Nah, maka dengan rumus cara coding itu kita hitung rata-ratanya gini kan. Oke, berarti X0 itu 64,5 ya, panjang kelas 10, sigma FI kali C negatif 15 dibagi 30. Oke, tentu dia menjadi ini ya. Oke, 64,5 ditambah 10 kali negatif 0,5 menjadi 64,5 dikurang 5, dapatnya 59,50. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama dengan rumus yang tadi ya. Hanya kalau dengan cara coding ini kita berhitung dengan bilangan-bilangan yang kecil gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan yang kedua adalah modus ya. Modus itu untuk data berkelompok dirumuskan seperti ini ya. Modus itu sama dengan TB ya ditambah panjang kelas dikali B1 dibagi B1 tambah B2, di mana TB itu tepi bawah kelas interval modus ya, yaitu kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar, itu merupakan kelas interval modus. B tentu panjang kelas ya, B1 selisih kelas frekuensi interval modus dengan frekuensi kelas sebelumnya atau di bawahnya, itu B1, dan B2 itu selisih kelas frekuensi interval modus dengan frekuensi kelas sesudahnya atau di atasnya. Ini rumus untuk modus. Oke, agar lebih memahami kita masuk pada contoh. Oke, misalnya ini contohnya. Oke ya, ini kelas interval, frekuensi, dan TP kelasnya. Oke, tentu kita ingat lagi rumus modus tadi. Nah, agar kita tahu unsur-unsur mana yang kita inginkan dari tabel itu agar bisa dimasukkan ke dalam rumus, tentu kita ingin tahu TB nya ya. TB dari kelas modus, kita cek dulu kelas modus itu yang mana. Tentu ini frekuensi terbesar itu 10 ya, 10 berarti kelas modus 60 sampai 69. Oke, kita lihat bahwa panjang kelas 10. Oke, nah TB nya ini tentu 59,5, ini tepi bawah kelas interval modus itu ya, yang 59,5 ini kan ya, karena frekuensinya 10 kan. Nah, B1 itu tentu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, berarti 10 dikurang 8 dapat 2 kan. Dan B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya frekuensinya 5, tentu 10 kurang 5 dapatnya 5. Nah, selanjutnya seluruh unsur di dalam rumus itu sudah kita dapatkan, tinggal kita masukin ke dalam rumus ya. Maka modus sama dengan TB nya tadi 59,5 ditambah 10 dikali 2 dibagi 2 tambah 5 gitu kan. Kita dapat 59,5 ditambah 10 kali 2 per 7, 59,5 tambah 2,86 dapat 62,36. Itu modus untuk data berkelompok. Oke. Untuk ukuran pemusatan berikutnya adalah median ya. Kita cek rumusnya bagaimana kalau median. Nah, median itu untuk data berkelompokan dirumuskan seperti ini. Median sama dengan TB ditambah P dikali setengah N dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, dimana TB itu, nah ini TB bawah kelas interval median. Yang menjadi kelas interval median dalam distribusi frekuensi itu adalah kelas di mana pada kelas itu jumlah seluruh data sudah lebih besar atau sama dengan setengah dari jumlah seluruh data ya. Itu kelas median. Dan P tentu panjang kelas, setengah N berarti setengah dari jumlah seluruh frekuensi. Nah, F besar ini jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum kelas median. Dan F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Ini rumus untuk median untuk data berkelompok. Oke, agar lebih memudahkan kita
masuk kepada contoh. Oke, ini contohnya. Nah, ini kelas interval, frekuensi, tapi kelas interval, dan di sini saya sudah buatkan frekuensi kumulatif kurang dari, ya, agar kita tahu nanti cek di kelas manakah median itu terletak. Oke, kita kembali ingat rumusnya dan kita cek unsur-unsur yang dibutuhkan pada rumus itu. Oke, dari tabel di samping kita melihat bahwa kelas interval median itu terletak pada kelas interval 60 sampai 69. Kenapa terletak di 60 sampai 69? Kita perhatikan di sini, ya. Pada kelas 60 sampai 69 ini jumlah frekuensi itu dari data itu sudah lebih dari setengah dari seluruh jumlah frekuensi. Nah, seluruh jumlah frekuensi kita kan 30, ya. Sudah lebih dari 30, ya. Dan jumlah seluruh frekuensi kita 30. Di sini sudah 24 karena pada kelas sebelumnya belum sampai setengah, hanya 14. Oke, panjang kelasnya itu 39,5, ya. Dikurang 29,5 sama dengan 10, ya. Tepi bawah kelas interval median itu tentu ini, ya, 59,5 itu, ya. Itu tepi bawahnya. Dan setengah N itu tentu setengah dari 30 sama dengan 15, gitu kan. Oke, F besar, ya, atau frekuensi kelas sebelum kelas median, atau jumlah seluruh frekuensi kelas interval sebelum kelas median. Berarti artinya sebelum 60 sampai 9, ya, berarti 2 tambah 4 tambah 8, ya, jumlahnya 14, ya. Oke, sementara frekuensi pada kelas median itu 10. Nah, setelah semua unsur-unsur ini kita dapatkan, maka kita masukkan unsur-unsur itu ke dalam rumus. Berarti median sama dengan ini. Tepi bawah kelas median itu 59,5 ditambah panjang kelas 10, ya, dikali setengah N dari 15 dikurang F besar itu 14 dibagi F kecil 10, ya. Dia menjadi 59,5 ditambah 10 dikali ini 15 kurang 1, ya, 1/10. Nanti habis menjadi 1 kan, sama dengan 59,5 ditambah 1, maka median dari tabel distribusi frekuensi kita adalah 60,5. Demikian rata-rata modus dan median untuk data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Terima kasih.